Halo sahabat Kang Bale, pada tayangan kali ini Kang Bale ingin mengisahkan taan Bung Karno setelah menandatangani Super Semar hingga akhir hayat. Setelah surat perintah 11 Maret atau Super Semar digenggam Letnan Jenderal Soeharto, Menteri atau Panglima Angkatan Darat pada 11 Maret 1966, nasib Presiden Soekarno atau Bung Karno berubah. Berdasarkan surat perintah 11 Maret yang ditandatangani oleh Bung Karno sendiri, itulah jalan hidup Bung Karno berubah dan karir politiknya berakhir. Tulis ajudannya Bambang Wijanarko dalam buku memoarnya Sewindu Dekat Bung Karno. Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara atau MPRS selama 20 Juni hingga 5 Juli 1966 melucuti kewenangannya. Meskipun status Bung Karno tetap Presiden Republik Indonesia. Sidang istimewa MPRS pada Minggu siang 12 Maret 1967 yang dipimpin Jenderal Abdul Haris Nasution melengsarkannya dari tahta kepresidenan. Lalu MPRS mengangkat Jenderal Soeharto sebagai pejabat presiden hingga terpilihnya presiden oleh MPRS melalui pemilihan umum. Bung Karno juga dilarang melakukan aktivitas politik. Tak lama setelah itu, Bung Karno ditetapkan sebagai tahanan politik. Penderitaan mulai menjalari Bung Karno dan keluarganya. Dia bersama Hartini dan kedua anak mereka, Taufan dan Bayu, harus pindah dari Istana Bogor ke Paviliun Istana Bogor. Awal Agustus 1967, anak-anak Bung Karno dari Fatmawati diultimatum untuk segera meninggalkan Istana Jakarta dalam tempo 2 kali 24 jam. Penderitaan Soekarno berbarengan dengan kesusahan keluarga. Ketika itu, pemerintah melepas kepedulian terhadap kebutuhan sekolah putra-putri Soekarno. Semuanya sudah di-stop, tutur Hartini. Sejak 13 Agustus 1967, Bung Karno tak leluasa lagi keluar dari Paviliun Istana Bogor. Panglima Komando Daerah Militer atau Kodam 6 Siliwangi, Mayor Jenderal HR Darsono, membatasi ruang geraknya. Larangan masuk Jakarta juga kemudian diinstruksikan Panglima Kodam 5 Jayakarta, Mayor Jenderal Amir Mahmud. Sejak itu, Bung Karno didera sebagai tahanan kota. Penerbitan kedua larangan itu makin menambah penderitaan anak-anak Bung Karno, terutama anak-anaknya dari Fatmawati. Para ajudannya juga repot ketika harus mengurus izin keluar Bogor dan izin masuk Jakarta untuk kepentingan yang mendesak. Misalnya, pengobatan Bung Karno yang memang mulai sakit-sakitan. Bapak tampak sangat mundur kesehatannya. Aku mengerti, Bapak sangat. Padahal Bapak seorang pria yang suka keramaian.
suka dikelilingi rekan dan sahabat. Pengasingan atas diri Bapak merupakan beban mental bagi dirinya. Dipisahkan dari keluarga dan sahabat merupakan siksaan batin bagi Soekarno. Aku yakin penyakitnya makin parah karena Bapak makin terpukul. Papa Rahmawati di halaman 205 buku memoarnya Bapakku Ibuku. Pukul 8 pada medio Desember 1967, giliran Bung Karno, Hartini, dan anak-anak mereka yang diancam untuk hengkang dari paviliun Istana Bogor. Mereka hanya diberi waktu 3 jam hingga pukul 11 untuk berkemas-kemas. Bung Karno pergi dengan tubuh hanya berbalut kaos oblong, piyama, dan sandal. Namun, kali itu Bung Karno harus tinggal terpisah dengan Hartini. Istrinya pindah ke rumahnya sendiri di Jalan Jakarta Bogor, sedangkan Bung Karno harus melanjutkan masa karantina politiknya di rumahnya di Batu Tulis Bogor. Di rumah sendiri pun, ruang gerak Bung Karno tetap terbatas. Hartini dan anak-anak Bung Karno hanya diberi beberapa jam kalau diizinkan berkunjung. Mereka kemudian tahu bahwa status Bung Karno sudah menjadi tahanan rumah. Kondisi kesehatan Bung Karno makin memburuk, tapi penanganannya hanya dilakukan dokter umum, yakni Dr. Suroyo. Bahkan Dr. Suroyo sering mengeluh karena tim dokter spesialis sering enggan datang ketika Bung Karno membutuhkan pemeriksaan. Kondisi kesehatan Bung Karno yang terus memburuk membuat Hartini mengajukan surat kepada Presiden Soeharto supaya memindahkan Bung Karno ke Jakarta, tapi tak ada tanggapan. Surat kedua diajukan kembali. Kali itu Rahmawati diminta mengantarkannya langsung ke Presiden Soeharto di Jalan Cendana, Jakarta. Permintaan dikabulkan, lalu Bung Karno dipindahkan ke Wisma Yaso, sekarang Museum Satria Mandala, Jakarta. Selama di Wisma Yaso, penjagaan Bung Karno lebih ketat lagi. Jalan-jalan ke halaman dilarang, mendengarkan radio tak boleh, bahan bacaan disortir. Setelah wafat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat atau RSPAD, Jakarta pada pukul 7:07 Minggu 21 Juni 1970, penderitaan Bung Karno belum juga berujung. Keinginan Bung Karno dan keluarganya agar tubuhnya dikebumikan di Batu Tulis Bogor tak dikabulkan pemerintah. Keinginan Bung Karno untuk diadili biar semua tuduhan kepada dirinya dapat dijelaskan secara terbuka juga hanya hidup sebagai angan-angan. Di dekat jenazah Bung Karno, Ibu Wardoyo meratapi kepergian adik kandungnya. "Karno, kowe kok sangsara men?"